Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Podcast Santri Darunaja 2 Cipining bersama Ana Melika Jihan, santriwati kelas 6 TMI yang akan nemenin kalian di podcast hari ini. Jihan hari ini seneng banget karena di depan Jihan udah ada teman seperjuangan Jihan yang akan nemenin Jihan ngobrol nih guys. Namanya Tin Tafriana, yang mana dia adalah seorang santriwati kelas 6 TMI juga. Dan Tafri ini memiliki banyak banget prestasi di bidang akademik. Contohnya dia pernah mendapatkan beasiswa selama 1 semester full di tahun 2017. Pernah mengikuti dan menjuarai banyak banget lomba di bidang akademik. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Jihan. Hai Tafri, apa kabar ya Tafri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tafri boleh nih perkenalkan diri dulu ke sobat-sobat santri. Oke deh. Assalamualaikum guys, nama aku Tin Tafliana Septianti, biasa dipanggil Tafli. Alhamdulillah Tafli udah 6 tahun nih di Darunaja. Alhamdulillah keren banget, udah 6 tahun tuh ya di Darunaja. Apa tuh rasanya 6 tahun di Darunaja? Ya banyak sih lika-likunya ya, tapi ya betah lah. Harus betah ya, betah gak betah harus betah. Alhamdulillah. Speaking of prestasi di bidang akademik nih, pasti banyak banget orang yang berpikir Tafli nih hobinya belajar. Sebenarnya bukan hobi sih, cuma lebih ke target untuk paham sama pelajaran-pelajaran. Jadi walaupun di kelas rada ogah-ogahan, yang penting Tafli ingat kalau ada kewajiban untuk nge-share apa-apa yang udah dikasih sama guru-guru di sini. Oh, berarti menurut Tafli ini belajar itu bukan hobinya dia, tapi belajar adalah salah satu cara untuk mencapai target dan merupakan salah satu kewajiban juga ya. Berarti apa tuh hobinya kalau bukan belajar? Kalau Tafli lebih ke menulis, kayak bikin cerita, merangkai kata gitu. Kayak tulisan-tulisan sastra gitu ya berarti ya, gitu. lebih ke dunia sastra. Kalau Jihan sendiri apa nih hobinya? Jihan suka banget dengerin musik. Oh, demus ya. Emang sih enak banget, apalagi kita banyak banget kan kerjaan-kerjaan yang Bener bikin banget. mumet. Nah, apalagi Jihan nih suka banget genrenya yang pop, indie pop, terus yang soft, chill, yang alunannya tuh slow-slow gitu. Kalau the most favorite singernya siapa nih? Jihan, of course ada Feby Putri, Oke, ada Feby Nadine Putri. dan Tiara. Dan sekarang lagi banyak banget nih ya Ji, penyanyi-penyanyi perempuan yang jadi top favorit nih di kalangan anak banyak muda. banget. Kayak tadi yang Jihan sebutin. Terus juga ada lagi Naura, Mahalini, Anet ya. iya. Tapi menurut Jihan sebenarnya boleh gak sih cewek nyanyi di depan umum? Soalnya kan ada yang bilang nih, katanya suara perempuan itu aurat. Wah, pertanyaan Tafli tadi ini bener-bener nyambung sama topik yang akan kita bahas hari ini ternyata. Jadi guys, teman-teman semua, topik yang akan kita bahas hari ini adalah fikih kontemporer. Fikih yang mengatur tentang hukum-hukum yang mana pada saat Rasulullah hidup itu belum ada perihal tersebut. Jadi baru ada di zaman modern sekarang ini guys. Makanya disebutnya fikih kontemporer atau fikih modern. Makanya tadi Jen bilang nyambung tuh sama yang tadi Tafli bilang, hukum menyanyi di depan umum bagi perempuan. Nah, Jen nggak tahu tuh emang ada ya hukumnya? Oh ada dong. Apa tuh? Ada dua pendapat nih Ci dari kalangan ulama. Ada kelompok yang mengharamkan dan ada juga yang memperbolehkan. Nah, kelompok yang mengharamkan ini berdasarkan 3 alasan. Yang pertama, karena dalam salat berjamaah, cara perempuan untuk memperbaiki bacaan imam yang salah adalah dengan tepukan tangan, bukan bacaan subhanallah. Nah, yang kedua, masih di salat berjamaah, perempuan dianjurkan untuk melirihkan bacaan amin ketika berjamaah dengan yang bukan mahram. Nah, yang terakhir, perempuan dilarang untuk menghentakkan perhiasan kakinya sehingga menimbulkan suara. Oh, berarti logikanya suara sekecil hentakan kaki aja dilarang, apalagi suara nyanyian ya. Iya, betul. Oh, berarti dalil atas hukum mengharamkan ini diambil dari metode kias ya. Iya. Terus kalau misalkan hukum yang kedua itu apa? Nah, kalau kelompok yang memperbolehkan ini berdasarkan beberapa kisah nih. Yang pertama ada kisah dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3690. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Jadi ketika itu Rasulullah baru pulang dari peperangan, lalu ada seorang budak wanita yang menghampiri beliau. Lalu
perempuan ini berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar apabila engkau pulang dengan selamat, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi di hadapanmu." Dan Rasulullah bilang, "Jika kamu sudah bernazar, maka lakukanlah. Tapi apabila kamu tidak bernazar, maka tidak perlu dipukul rebana itu." Akhirnya si perempuan ini memukul rebananya dan bernyanyi di hadapan Rasulullah. Nah, yang kedua ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadiri resepsi pernikahannya Rubai binti Muawis. Nah, di sana ada para gadis-gadis yang sedang melantunkan syair dengan nyanyian. Nah, terus Rasulullah bersama para sahabat menikmati penampilan tersebut sampai akhir tanpa mengeluarkan komentar apapun. Nah, dari kisah-kisah di atas akhirnya diambillah takrir oleh para ulama tersebut dan disimpulkan bahwa menyanyi itu diperbolehkan. Oh, berarti yang kedua ini memperbolehkannya ya. Jadi ada dua hukum ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Terus berarti kita harus ngambil yang mana nih, haram atau halal? Oke, jadi ada perkataan dari Imam Wahbah Az-Zuhaili. Beliau berkata, menurut mayoritas ulama, suara perempuan itu bukan aurat karena dahulu para sahabat Nabi mendengarkan istri-istri Nabi untuk mempelajari ilmu agama. Nah, suara yang diharamkan adalah suara yang menimbulkan gairah walaupun bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran sekalipun kalau menimbulkan gairah tetap gak boleh? Iya, gak Oh, boleh. sama halnya dengan dilarangnya perempuan mengumandangkan azan dan iqomat karena membutuhkan suara yang tinggi. Iya, betul banget. Jadi kalau menurut Tafli poinnya bukan cuma dinyanyinya nih, tapi mau dia ketawa, mau dia teriak, mau suara dia pelan, kalau misalnya suara itu menimbulkan gairah ya gak boleh gitu. Terus balik lagi ke nyanyi, kalau soal lirik nih, kalau liriknya berkonteks negatif ya mau cewek mau cowok tetap gak boleh. Iya, karena lirik itu kan apa yang dia nyanyiin kan. Kalau yang dia nyanyiin itu mengundang maksiat bagi orang lain, mengandung pengaruh buruk, ya sama aja haram jatuhnya. Iya, betul banget. Nah, dan karena ada juga nih Ji, istilah saduz zaroi. Apa tuh syaduz zaroi? Jadi saduz zaroi ini kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Ashkar Hafizahullah, saduz zaroi adalah larangan terhadap hal yang diperbolehkan apabila hal tersebut menjerumuskan kepada hal yang diharamkan. Jadi contohnya tadi, nyanyi itu boleh, tapi kalau misalnya ternyata dari nyanyian itu ada cowok yang jadi suka sama dia, terus cowok ini berpikiran hal yang buruk kepada dia, ya nyanyian dia jadi dilarang. Mau si cewek ini emang ada niatan biar disukai cowok ataupun gak ada niatan gitu. Oh, berarti kayak tujuan si syaduz zaroi ini untuk melindungi penyanyi sekaligus orang-orang yang mendengar nyanyiannya agar terhindar dari apa yang diharamkan ya. Jadi Iya, bener kayak banget. istilahnya ini tameng nih, jangan sampai apa yang udah dibolehin itu malah jadi haram karena apa yang ada di kandungan nyanyian itu ya. Iya, betul. Nah, mungkin sekarang yang jadi pertanyaan buat teman-teman di rumah, gimana nih kalau nyanyi ini udah jadi pekerjaan? Menurut Jihan gimana? Nah, kalau menurut Cihan, kalau misalkan ada wanita yang udah pekerjaannya terlanjur sebagai penyanyi dan karirnya udah sangat bagus ya karena kan tadi ada yang memperbolehkan tuh. Asal memperhatikan poin-poin yang tadi, jangan sampai dia mengundang gairah, mengundang fitnah. Ya jangan sampai juga mereka yang udah punya pekerjaan di bidang nyanyi ini itu kena syaduz zaroi tadi. Karena udah dibolehin nyanyi malah jadi dilarang. Nah, gimana tuh cara ngehindarinya? Menurut Jihan ada istilahnya nada dan dakwah. Jadi bernyanyi sekaligus berdakwah gitu, mengajak kebaikan. Gak apa-apa, mungkin nanti bisa genrenya diganti jadi genre religius yang nyanyiannya itu bisa ngajak orang mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih ada lagi tuh poin plusnya menurut Jihan. Oke, nah terus buat teman-teman yang nyanyinya mungkin cuma sekedar hobi, ya bisa lah mungkin nyanyinya di depan teman-teman yang cewek aja gitu. Pas lagi kumpul sama besti-besti aja Iya, gitu kan, sama betul saudara banget. atau enggak. Wah, ternyata seru juga ya ngebahas tentang fikih kontemporer. Ini padahal baru satu hukum loh yang kita bahas, tapi udah kemana-mana. Wah, Dan sebenarnya masih banyak lagi nih Ji, hukum-hukum lainnya kayak misalnya memasang foto di sosmed, hukum memakai behel, hukum mewarnai rambut. masih banyak lagi tuh guys. Tapi
Jangan sekarang, kita bisa ngebahas hukum-hukum yang tadi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Tafli sudah bergabung di obrolan kita hari ini. Thank you so much juga teman-teman yang udah nyimak obrolan kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Mungkin Jihan dan Tafli pamit undur diri di podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.